Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita melanjutkan kaji tafsir Al-Quran surat Al-Ahqaf. Mohon maaf, Rabu yang lalu masih kondisi sangat tidak memungkinkan. Hari ini Alhamdulillah walaupun dengan suara yang sangat agak berat sekali ya. Tapi insya Allah ada ilmu-ilmu yang bisa kita pahami insya Allah. Perlu kita ingat kembali ya bahwa yang dimaksud Al-Ahqaf adalah nama negeri kaum Ad. Ya. Wadhkur akha Adin idh anzara qaumahu bil Ahqaf. Ya. Yaitu adanya di ayat 21 dari surat Al-Ahqaf ini. Yang seharusnya dengan Al-Ahqaf ini pikiran orang beriman langsung teringat oleh satu sunnatullah yang disebut dengan sunnatul ihlak. Ya. SOP Allah, SOP penghancuran kepada manusia-manusia yang uh, menyombongkan dirinya. Ya. Kaum Atlah yang mengatakan man asyaddu minna quwwah. Ya. Memang ada yang lebih kuat dari kami. Ya. Fa'amma adum fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Maka akhirnya Allah hancurkan. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dihancurkan dengan angin yang menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itulah yang harus diambil pelajaran dimanapun, kapanpun terjadi. Jika ada kumpulan manusia tenggelam dalam kesombongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada peristiwa yang sifatnya kebetulan. Istilah bahasa Arabnya sudfatan. Pasti di situ ada bi amri rabbiha. Ya. Ada pasukan yang bergerak dengan seizin Robnya. Ada pertanyaan,
sebagian analisa yang terjadi di Los Angeles bukan alami tapi rekayasa. Ya. Bukankah sering juga ya Amerika merekayasa kejadian besar ini, kejadian besar itu. Ya, ya terlepas sulit dibuktikan. Ya. Jadi kalaupun itu rekayasa dibuat oleh sekelompok manusia yang tujuannya memang ingin menghancurkan mental masyarakat ya, yang ada di uh, California ini, ya, maka pertanyaannya siapa yang menggerakkan manusia-manusia itu ya, sehingga melakukan rekayasa ini? Ya, sama seperti kejadian COVID-19. Tadinya dianggap alami, ternyata terbukti rekayasa. Ya. Jadi kalaupun rekayasa, kita tetap berpikir mengapa Allah menggerakkan manusia-manusia tertentu untuk merekayasa peristiwa ini. Ya. Jadi mau rekayasa, mau alami, tetap di situ ada dampak tadzkirah bagi manusia. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya. Jadi kalau soal rekayasa atau tidak, dengan tangan manusia atau tidak, di surat Al-Hasyr yang sudah kita pelajari, di situ ada peristiwa hancurnya Banu Nadir. Ya. Bahkan sampai terusir dari Madinah. Maka siapa yang penghancur daripada Banu Nadir itu? Maka Al-Quran mengatakan ya Banu Nadir itu sendiri. Istilahnya yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dibantu oleh kaum muslimin wa aidil mu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar. Ya. Ala kulli hal, mau rekayasa mau tidak, kebakaran yang uh, menimpa luas area hampir mencapai 400 kilometer ini nggak mungkin dianggap peristiwa biasa-biasa aja. Ya. Harus menjadi fahmul Quran bil waqi'. Ya. Sarana memahami Al-Quran dengan kejadian nyata. Ya. Jadi kalau mencapai 400 kilo berarti kurang lebih Jakarta Bandung ya lebih. Ya. Jadi menjadi satu i'rad ya. Bukti seorang tidak peduli dengan sebuah peristiwa kalau peristiwa ini kemudian dikecilkan hanya karena rekayasa atau tidak rekayasa, apalagi tidak rekayasa.
Akhir surat Yusuf. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Salah satu penghalang hidayah apabila manusia itu tidak gampang mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dilewati. Ya. Bahkan kaum musyrikin Quraisy kalau melewati kampungnya Nabi Lut, Allah ingin jangan lewat aja. Ya, kamu harus mengambil pelajaran. Wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billaili afala ta'qilun. Ya. Dan kalian melewati kampung Nabi Lut itu bisa pagi-pagi, bisa malam. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidaklah kalian berpikir, afala taqilun. Padahal itu menjadi rutinitas mereka yang disebut dengan eh, li'ilafi Quraisy. Satu rutinitas ilaf, sesuatu yang akrab, ya, berulang-ulang. Pergi ke negeri Yaman dan pergi ke negeri Syam. Rihalat syita'i was saif. Di negeri Yaman suruh belajar dari kampungnya Nabi Hud, Al-Ahqaf. Di negeri Syam belajar dari kampungnya Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, dan para anbiya yang lain. Apalagi yang tidak ilaf, ya, tidak familiar. Ya. Yang familiar aja suruh mengambil pelajaran. Apalagi yang nggak familiar. Salah satunya apa yang terjadi di Los Angeles ini. Ya. Jamaah rahmakumullah, kita masih di ayat tentang mawani'ul hidayah. Ya. Hal-hal yang menghalangi manusia untuk mendapat hidayah dari Allah. Di ayat 7 melecehkan wahyu Allah. Hadza sihrum mubin. Di ayat 8 menuduh Rasulullah yang memalsukan Al-Quran. Am yaqulu naftara. Tentu terjadinya sikap-sikap manusia yang menghalanginya dari hidayah ini disebabkan karena manusia tidak menghargai Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Di dalam dirinya ada Tuhan selain Allah, ya, yang masih dikagumi oleh manusia. Sehingga di ayat-ayat sebelumnya, jika kalian menganggap selain Allah itu Tuhan, mana prestasinya? Mana prestasi-prestasi ciptaannya? Minimal kalau nggak
berprestasi secara penciptaan, prestasi secara andil kayak aruni madza khalaqu minal ardi am lakum syirkum fis samawat. Ya, punya andil balik alam semesta ini punya andil berapa persen? Hatta andil aja enggak. Atau ada jejak-jejak bahwa makhluk yang dituhankan itu pernah menciptakan sesuatu. Au atharatim min ilmin in kuntum sadiqin. Ya, pada akhirnya Rasulullah hanya bisa menjawab kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Ya udahlah biar Allah yang menjadi saksi antara kita dan antara kalian. Siapa yang berbohong di antara kita? Dituduh juga Rasulullah itu sebagai ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah dalam arti nyiptain sendiri. Ya, jangan-jangan ini yang disebut wahyu, disebut Al-Quran ini kamu wahai Muhammad merenung, merenung, merenung di goa ya hasilnya Quran ini. Ya, maka tuduhan ini pun dijawab oleh Allah. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah ya utusan Allah yang baru. Ya, aku adalah penerus dari utusan-utusan sebelumnya. Ya, dalam teori dakwah diistilahkan dengan apa? Tariqatun salafiyah. Ya, bahwa disebut dakwah apabila dakwah itu menjadi pelanjut ya dari dakwah-dakwah sebelumnya. Ya, nyambung ke Nabi Adam, nyambung ke Nabi Nuh, nyambung ke Nabi Hud, ya itu namanya dakwatun salafiyah, ya. Bukan bikin baru. Walaupun manusia terkadang senangnya dengan yang baru, ya. Kalau yang baru-baru malah tertarik, padahal bahaya yang baru, ya. Baru dalam arti ya ajaran-ajarannya ya, ya seperti yang banyak kita ikuti di medsos ya. Ini bikin ajaran baru atas nama Islam, yang begini, yang begitu. Jadi nggak ada sandaran salafiyahnya. Ya. Maka 14 abad yang lalu pun Rasulullah menjelaskan dirinya sebagai pelanjut nabi-nabi sebelumnya. Bukan satu yang baru. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Ya. Wa ma adri ma yufa'alu bi wala bikum. Ya. Sebelum kita pahami tafsirnya, bahwa dakwahku ini dakwah yang betul-betul manusiawi. Ya. Maksudnya nggak bisa memberi uh, menjawab kalau ada tantangan-tantangan yang ya,
yang di luar kemampuan seorang rasul. Ya, kan ditantang, bisa nggak kamu punya rumah dari emas? Bisa nggak kamu terbang? Bisa nggak kamu eh, punya rumah yang ada kebunnya? Ya. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا seterusnya. Ya. Jadi salah satu bukti kebenaran dakwah apabila dakwah itu tidak jauh dari tabiatun basyariyah, ya, karakteristik manusia, ya. Jadi Rasulullah, saya nggak tahu apa-apa, ya, saya nggak bisa. Kalau kamu tantang suruh begini, suruh begitu, saya cuma menyampaikan ajaran Allah. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Ya. Jadi nggak ada seperti yang di masyarakat, ya, kalau si fulan ini punya keramat, ya, tiap Jumat, ya, sholatnya di Irak, di kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani katanya. Ya, ada yang tiap Jumat sholatnya di Mekah. Ya, yang banyak yang nggak masuk akal begitu, bukan menjadi ciri khas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah ini alami, ya, ya. Apapun bisa terjadi, baik yang sesuai dengan sunnatullah ataupun yang di luar sunnatullah. Secara tafsir, wa ma adri ma yufa'alu bi wala bikum, akhirnya menjelaskan bahwa Rasulullah sudah akan diberi kemenangan oleh Allah. Ya, diberi kemenangan, diberi ampunan, diberi petunjuk jalan yang benar. Jadi apa yang disebut di surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Itulah sikap-sikap Allah yang kemudian eh, diperlakukan, ya, oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk nanti di akhirat. Ya, nah, karena itu penting ayat ini harus difahami baik secara makna umum, ya, ataupun makna khusus, itu setelah uh, turun ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan apa saja perlakuan Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang Rasul atau siapapun yang niat berdakwah hanyalah fokus kepada in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Fokus apa kata wahyu aja. Kata wahyu bangun, bangun. Kata wahyunya infakan, infakan. Ya, jadi nggak ada hal-hal yang
yang bisa dituntut spektakuler. Ya. Dan ini sangat menyedihkan kalau eh, yang nantang-nantang seperti ini orang yang sudah beriman. Ya. Ya, di suatu daerah kita ngajak sebagian orang beriman untuk ya kegiatan mukhayyam Al-Quran misalnya. Ya. Ada yang setuju, alhamdulillah. Ya. Ada yang nggak setuju, tapi ya diem aja, masih bagus lah. Ya. Nggak setuju, tapi diem aja udah. Ya. Yang berat ini nggak setuju, tapi ya seperti nantang-nantangin. Ya. Ya. Kalau kita adain, dijamin nggak nanti pemilu di provinsi kami menang. Ya. Kalau diadain, dijamin nggak alat-alat kami nanti menang semua. Ya. Yang nggak ada lain saja. Saya jawab seperti ayat ini aja. Ya. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Sekelas Rasulullah aja kalau ditantang-tantangin, ya nggak bisa jawab. Ya. Ya. In attabi'u illa ma yuha ilai. Ya. Kita mengadakan mukhayyam Quran. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nggak ada urusan mau dimenangin mau enggak. Ya. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nggak mau aja lah, nggak usah ya kayak nantang-nantangin. Kalau nggak ada jaminan nggak usah ngadain deh. Ya udah nggak apa-apa nggak usah ngadain. Ya, nggak usah membentur-benturkan eh, sebuah kegiatan orang beriman dengan realita kehidupan. Ya, ada lagi kalau saya ikut nanti permasalahan rumah tangga bisa beres semua enggak? Ya, ya wallahu a'lam. Wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai. Ya, wa ma ana illa nadhirum mubin. Ya, ini kesian sekali kalau yang mengucapkan justru orang beriman ya hanya karena terlalu asyik dengan dunia politiknya ya lupa dengan nilai-nilai ibadah yang lain, nilai-nilai pendekatan diri kepada Allah yang lain, sehingga keasikan dengan politiknya harus dibentur-benturkan dengan eh, kegiatan-kegiatan yang mengajak manusia untuk lebih kembali kepada Al-Quran. Ayat berikutnya, Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bi. Ya. Katakan gimana pendapat kalian kalau Al-Quran ini benar-benar dari Allah, ya. Sementara kalian masih dalam kondisi ketidakpercayaan. Ya. Jadi memang ada manusia yang pokoknya dari siapa aja saya nggak percaya. Ya. Ini yang disebut dengan wajahadu biha wastaiqanatha. Ya. Ini orang yang paling jauh dari hidayah Allah. Ya. Mau dari siapa aja nggak mau percaya. Ya.
Ada yang percaya, mau percaya dari Allah kalau ada buktinya. Ya. Nah, bukti ini oleh sebagian manusia dipersulit sendiri. Seorang Rasul itu sudah bukti. Ya. Disebut Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya. Tapi sudah ada bukti ini, sudah bukti itu. Enggak percaya juga. Ya. Maunya buktinya itu yang spektakuler. Ya. Misalnya gunung-gunung Mekah ini bisa pindah semua. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Ya. Maka kalau terlalu aneh, Allah nggak mau. Bukan yang nggak bisa, tapi kasihan manusia itu. Khawatirnya ntar direalisasikan, masih beralasan lagi. Nah, itu dihancurkan oleh Allah. Ya. Jadi umat Muhammad itu diajarkan oleh Allah untuk menjadi umat yang alami. Ya. Umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus menunggu peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Karena itu juga nggak jaminan kok. Ya. Maka salah satu alaminya adalah dengan pendekatan dialog seperti ini. Ya. Ya. Bagaimana jadinya kalau Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Ya. Tapi kalian masih kafir. Ya, masih nggak percaya juga. Ya. Kata bahasa medsos, nggak bahaya gitulah ya. Ya. Udah benar-benar dari Allah masih nggak percaya juga. Ya. Ya udah pasti ya. Seperti orang yang nggak percaya dikasih tahu dokter. Ya. Ya. Kasih tahu dokter bahwa rokok ini bahayanya begini, begini, begini. Enggak ah. Ya. Itu buktinya masih hidup aja. Ya. Ya, tahu-tahu udah kanker ini, kanker itu yang disebabkan oleh asap rokoknya. Naudzubillah. Ya. Jadi pelajarilah Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa mengambil kesimpulan kebenaran Al-Qur'an ini. Wa syahida syahidum min bani Israel ala mithlihi. Ya. Buktinya bahwa Al-Quran ini benar, ya, ada senior kalian yang sudah memberi kesaksian atas kebenaran Al-Quran ini. Ya. Senior kalian itu siapa yang maksud senior itu adalah Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, ya, yang lebih awal mengenal wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat ini khususnya adalah Abdullah bin Salam, ya, sebagai senior dia meyakini betul Al-Quran ini nggak mungkin buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
istilah senior ini esensinya juga ya carilah kebenaran melalui rekomendasi orang yang sudah berpengalaman. Ya. Jadi Abdullah bin Salam, salah seorang Yahudi di di Madinah yang ada waktu itu, ya, yes, lebih awal berpengalaman uh, tentang adanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dalam nilai-nilai keimanan yang lain, ya, carilah orang-orang yang lebih senior, ya, yang tentu secara wawasan lebih lebih menguasai, pengalaman lebih banyak, ya, segala yang bersifat seperti ini eh, apabila menumbuhkan tambahan keyakinan manusia kepada Allah, maka itu cukup harus ditempuh oleh manusia. Ya, ya. Saya harus belajar ke siapa ini? Harus belajar ke siapa nih? Ya, ya ini yang disebut dengan wasyahida syahidum min bani Israel ala mithlihi fa'amana. Ya, yang kemudian juga dia beriman. Ya. Dan setiap manusia cepat atau lambat ya pasti jadi senior. Ya, kita adalah senior terhadap anak-anak kita. Ya, kita senior terhadap adik-adik kita. Ya, kalau umur kita 40, ya, terhadap para remaja kita senior. Ya, oleh karena itu penting menjadi senior yang baik. Ya, senior yang baik itu dalam banyak ayat dijanjikan dua pahala. Ya, pahala seniornya ya, dan pahala amalnya itu sendiri. Ya, kamu menjadi orang yang Masya Allah si Fulan, si Fulana, ya, ya, karena senioritasnya jadi diambil pelajaran. Ya, itu akan berdampak dua pahala. Ya. Di surat Al-Qasas dikatakan, Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ya. Pokoknya begitu ada Al-Quran kamu langsung beriman. Ya. Kami langsung beriman. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Ya. Maka Allah katakan mereka dapat dua pahala. Ya. Pahala keimanannya, pahala senioritasnya yang menjadi referensi bagi orang lain. Dia aja beriman, dia aja berdakwah, dia aja menghafal, dia aja ini, dia aja, dia aja. Ya. Jangan sampai sebaliknya, ya, senior tapi justru jadi referensi kejelekan. Dia aja yang senior begitu, dia aja yang senior begitu, dia aja yang senior begitu. Alhamdulillah. Ya. Surat Rasulullah kepada para raja-raja, ya, selalu isinya begini, aslim taslam
yu'tikallahu ajraka marrataini. Ya, berislamlah niscaya kamu selamat. Allah akan memberi kamu dua pahala. Ya, karena kamu sebagai senior, sebagai tokoh, orang-orang jadi beriman karena ketokohanmu. Ya. Ini yang harus kita ambil pelajaran dari wasyahida syahidum min bani Israel ala mithlihi fa'amana wastakbartum. Ya, hati-hati menjadi manusia yang istikbar. Ya, nggak nggak tertarik dengan hidayah Allah dari sumber apapun. Ya, mau dari senioritas nggak tertarik. Ya, mau dari bukti-bukti nggak tertarik. Ya, pokoknya saya nggak mau beriman apapun kondisinya saya nggak mau beriman. Ini yang dimaksud dengan ya menutup celah-celah keimanan. Ya, sebagian jamaah ada yang curhatnya begini, ya Ustadz kita ini bersyukur ya tiap Rabu dimudahkan oleh Allah ikut ngaji seperti ini. Ya, tapi kesian pada yang nggak tertarik ngaji. Ya, kenapa sih Allah milih kita nggak milih yang lain juga? Ya, coba kalau yang lain juga dipilih kan kita juga ikut senang. Ya maunya Allah begitu. Ya, maunya Allah semua orang ayo ngaji, 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 ngaji. Ya. Masalahnya yang mau menerima kesempatan ngaji itulah yang akan ditolong oleh Allah. Ya. Yang nggak mau menerima, ya, ya gimana ya? Ya, dakwah ini ya alami. Ya. Dari panitia juga nggak ada istilah ya pengajian ini tertutup bagi siapa yang berminat, nggak ada begitu. Ya. Di pengajian ini insya Allah juga nggak ada. Kalau mau ngaji ini harus ada dana sekian. Kalau nggak ada nggak saya ikut. Nggak mungkin begitu. Ya. Pengajian ini sendiri dengan SOP-nya tersendiri menerima siapa aja yang mau bergabung. Ya. Jadi dipilih atau tidak dipilih, ya itu tergantung penyambutan manusia itu sendiri. Yang menyambut, oh alhamdulillah. Ya. Ada nanya-nanya gimana prosedurnya Ustadz, ini. Ya. Hubungi ini, hubungi itu. Ada yang ya, nggak tertarik sama sekali. Ya udah, ya. Jadi bukannya Allah mau pilih kasih. Oh kalau ini suruh ngaji aja, kalau ini nggak usah ngaji, nggak mungkin. Bagi Allah semuanya, kalau bisa ngaji semua, ayo. Ya. Ini bedanya antara orang yang ya qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum. Ini dari Allah, nggak mungkin saya menyanyiakan sesuatu yang dari Allah. Wa syahida syahidum min bani Israel ala mithlihi fa amana wastakbartum. Ini pengajian Masya Allah sudah diikuti oleh para umahat sejak 4 tahun yang lalu. Ya, kita kok baru dengar ya, sayang, saya harus segera ikut. Nah, itu yang gitu-gitu ditolong oleh Allah.
Ya, ya. Kalau yang wastakbartum, ya, ya, ya dalam arti tidak menganggap penting pengajian ini, ya nggak dipilih. Ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah terhadap orang-orang yang zalim. Ya. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Orang kafir berkata kepada orang beriman, kalau saja Islam itu, Al-Quran itu, hidayah itu apa aja yang terkait dengan Allah ya. Sesuatu yang istimewa, khairan, masa bakuna ilaih. Enggak mungkin sahabat-sahabat Muhammad yang kiri-kiri itu mendahului kita. Wa idlam yahtadu bihi. Dan jika mereka tidak bisa mengambil hidayah dari Al-Quran ini, fasayaquluna hadha ifkun qadim. Mereka menganggap Al-Quran ini kebohongan yang sudah lama. Ya. Ini juga termasuk salah satu mawani'ul hidayah. Ya. Penghalang-penghalang hidayah dalam diri manusia. Ya. Apa? Bikin standar-standar keduniaan. Ya. Bikin standar-standar keduniaan. Ya. Apa aja ya kegiatan menghafal Quran. Yang menghafal siapa? Yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang duafa. Ya. Berarti itu nggak keren. Ya. Hati-hati. Ya. Menilai kebenaran hanya dengan siapa pelakunya. Acara ini, acara sebuah acara, nah sebetulnya acara A. Siapa ininya, pesertanya? Oh, pesertanya pejabat-pejabat, ya, para alek, ya, ya. Wah, ini berarti keren, ini berarti keren. Ya. Hati-hati seperti itu. Ya. Jangan hidayah itu kita tutup oleh sikap kita sendiri. Sikap manusia itu sendiri yang ya mengukur sesuatu dengan keduniaan. Ya. Siapa pesertanya? Menengah ke atas. Oh, bagus ini kalau menengah ke atas. Ya. Siapa pengikutnya? Orang-orang kelas bawah. Wah, ini nggak keren berarti. Ya. Padahal acara itu di sisi Allah luar biasa. Ya. Maka hati-hati tertipu oleh penampilan-penampilan. Ya. Rasulullah sering mengingatkan ya dalam hadis, walaupun kalau Rasulullah ya atas dasar wahyu, ya, ada seorang dengan penampilan yang keren sekali, bajunya mahal. Maka Rasulullah bertanya kepada seorang sahabi, Fulan, gimana menurut antum orang ini? Wah, orang ini ya Rasulullah kalau mau ngelamar akhwat, siapa yang berani nolak? Keren, ya. Orangnya Masya Allah ini. Kamu tahu, di sisi Allah
Dia itu lebih rendah dari debu, nggak ada apa-apanya. Maksudnya jangan menilai manusia cuma dari tampilan. Ada lagi orang kelihatan nggak keren. Menurut antum kalau orang ini gimana? Aduh, kalau orang ini siapa yang mau jadiin menantu? Orangnya kayak begitu. Iya. Kamu tahu orang ini dicintai oleh penduduk langit sana. Jutaan penduduk langit mencintai dia. Eh, Itu tentu karena amal-amalnya. Ya. Jadi jangan bikin standar kehidupan ini dengan nilai-nilai keduniaan. Bikinlah standar dengan nilai-nilai kewahyuan dari Allah. Ya. Siapapun pesertanya, siapapun penyelenggaranya, kalau baik ya baik, kalau enggak ya udah. Ya. Jangan diukur oleh siapa tokoh-tokohnya, terkenal atau tidak. Ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh orang-orang kafir Quraisy. Nggak bisa beriman tuh cuma gara-gara melihat kok kalau memang benar ya ajaran Muhammad ini, kenapa pesertanya itu orang-orang kiri semua. Ya. Jadi melihat dia hidayah itu seharusnya udah kayak eh, kayak kehidupan dunia yang mewah gitu. Kalau benar bisa sholat, bisa beral-Quran, itu suatu yang istimewa. Seharusnya kita dulu yang dipilih. Ya. Kita nggak tertarik, ya itu sombongnya manusia. Kita nggak tertarik oleh dakwah ini, jangan-jangan dakwah ini memang nggak ada artinya. Laukana khairam ma sabaquna ilai. Ya. Wa idlam yahtadu bihi. Ya. Hati-hati kamu terhalang mendapat hidayah cuma karena orang lain. Ya. Apakah orang lain itu kamu anggap remeh? Apakah orang lain itu kamu anggap ya katakan dia emang bukan tokoh ya, dia emang nggak ada ilmunya, dia emang nggak ada gelarnya, nggak gitu gitu. Wa dalam yahtadu bihi. Ya. Yang seharusnya ya cukuplah Rasulullah itu menjadi yahtadu bihi. Ya. Ini gara-gara pengikut Rasulullah itu modelnya kayak Bilal, ya, kayak Ammar. Itu jadi penghalang bagi manusia-manusia yang terhalang dari hidayah itu. Ya. Akhirnya dia mencari pembenaran ya, atas ketidaksiapannya beriman dengan mengatakan hadza ifkum qadim. Ya. Quran ini memang uh, sudah lama ya. Uh, Wahyu-wahyu yang palsu udah lama. Hadza ifkum qadim. Ya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min qablihi kitab Musa imamau wa rahmah. Ya. Dia nggak tahu apa bahwa Al-Quran ini kelanjutan dari kitabnya Nabi Musa ya, yang juga berfungsi sebagai imam ya, tunjuk dan berfungsi sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.